Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya dengan Bayu Agung Nugraha dengan NIM 0421686227 Fakultas FST atau Sains dan Teknologi Prodi Sistem Informasi UTBJJ Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang mencoba struktur query language atau SQL menggunakan entry relationship diagram atau ERD. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk on cam-nya saya matikan karena terkendala spek laptop saya yang terlalu lambat ya, jadi mohon dimaklumi. Jadi saya matikan ya. Terima kasih. Nah, pelaksanaannya pertama-tama ya, di sini bentuk diagramnya ya, untuk diagram ERD-nya. Ini kasusnya sistem diagram rumah sakit. Ya, pertama kita masuk dulu exam ya. Di sini saya udah buka exam itu. Kita start dulu Apache-nya, start dulu SQL-nya. Lalu kita masuk ke run, masuk ke CMD. Nah, setelah masuk ke CMD, kita masuk ke file exam-nya. Ya udah masuk sih. Kita masuk ke kita masuk ke exam, masuk ke exam my SQL. Masuk ke bin ya. Sudah itu kita masuk ke MySQL lewat CMD-nya. MySQL /strip user root. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Nah, setelah masuk kita lihat database-nya. Untuk database-nya di sini ada informasi skema. Nah, ini project saya ya untuk database website kasir sama copy, resto, SQL dan lain-lainnya. Nah, sudah masuk, kita coba buka di PHP My Admin.
database-nya lemot banget. Ya baik, udah masuk ke page my admin ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, menciptakan basis data, kita buat database-nya secara manual ya, dengan perintah create database dengan nama, misalkan contoh nama saya Bayu Data, dengan Bayu Data. Nah, kita sudah buat ya database-nya dengan Bayu Data. Nah, kita bisa dicek di sini sudah database dengan ada Bayu Data, dan di sini juga kalau di refresh bakal muncul Bayu Data. Nah, di sini rumah sakit RRI. Kemarin sudah dengan rumah sakit karena oh iya. Nah, kita ganti aja ya. Tadi salah. Kita ganti dulu di sini. Bukan di sini. Bukan. Kita bikin baru aja di sini aja dengan nama sesuai ininya rumah sakit. Nah, kita sudah buat. Nah, setelah itu kita masuk ke yang di PHP main admin-nya. Nah, untuk tadi kan kita udah di create ya. Nah, untuk perintah menghapus juga sudah tadi dicoba ya, gara-gara saya salah bikin. Jadi kita misalkan dicentang database yang kita inginkan, yang kita ingin dihapus ya, contoh kayak yang di sini mah perintahnya drop database, berarti menghapus databasenya. Untuk menghapusnya tadi sudah ya kita contohkan. Jadi sini tes dulu, kita drop database.
database menghilang ya database. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menciptakan tabel. Perintah SQL untuk membuat tabel adalah create tabel. Jadi kita masuk dulu ke database-nya. Masuk dulu ke database-nya. Database-nya tadi itu yang rumah sakit ya. Yang rumah sakit. Jadi kita di sini bisa create manual ya untuk tabelnya. Tapi untuk misalkan biar cepat, kita bisa membuatnya di SQL ini. Nah, di perintah di sini ya, contoh. Nah, di sini kita kan membuat tabel. Nah, perintah SQL create table, nama tabelnya apa, tipe fieldnya, tipe length-nya apa, primary key-nya, field 2, tipe length, dan seterusnya. Misalkan membuat tabel apotek memiliki atribut ID obat sebagai primary key, nama obat dengan sesuai dengan IRD gambar 617, maka perintah SQL-nya adalah sebagai berikut. Maka perintah SQL terlalu basis data berikut. Ya. Nah, untuk misalkan kita bisa bikin create table-nya di sini ya. Untuk yang ini. Tapi kalau misalkan pengen cepet, nggak perlu di CMD juga, di sini juga bisa langsung ditekan. Nah, jadi otomatis si database rumah sakit ini akan meng-create table dengan nama pasien dengan isinya ada ID pasien dengan tipe data integer. Nah, untuk pengaturan primary key-nya auto increment adalah nama pasien ya. Jadi primary key-nya adalah nama pasien dengan tipe data varchar atau variabel karakter dengan length-nya panjangnya 30 karakter maksimal. Nah, terus ada alamat pasien dengan variabel karakter dengan panjang 100 karakter. Jenis kelamin, tipe datanya variabel karakter atau varchar dengan 1. Jadi misalkan L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Nah, untuk tabel selanjutnya ada penyakit dengan variabel panjang variabel 100 karakter. Nah, untuk nomor HP ada variabel dengan 15 karakter. Nah, kalau sudah begini kita coba enter. Kita coba go. Nah, ketika sudah lalu kita otomatis table itu terbuat atau udah dibuat ya. Cara melihatnya apa? Bagaimana gitu? Ada di sini. Di dalam database rumah sakit ada table namanya pasien. Nah, kita tinggal klik. Nah, otomatis ada ini. Ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Sesuai dengan struktur yang ada di dalam praktikum. Nah, ini sudah. Ya, selanjutnya menambah field pada tabel pasien dengan ID pasien integer bla 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 bla. Nah, ini kita tinggal coba di kopas lagi ya untuk cepatnya gitu. Nah, kita tinggal di masuk lagi ke MySQL dari select from pasien. Nah, ini kita ada di tabel pasiennya, tinggal dipastikan saja. Nah, coba ada administrator. Nah, selanjutnya kita buat table untuk dokter dengan cara yang sama.
sudah terbuat tabelnya, kita masuk ke bagian, kita bikin dulu aja ya untuk masing-masing role-nya. Nah, di sini udah dibuat ya untuk struktur datanya, ada administrasi, daftar, administrator, ada daftar, ada dokter admin, ada pasien dokter, sesuai dengan yang ada di praktikum ini ya. Nah, selanjutnya langkah berikut setelah tabel-tabel itu selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Untuk mempermudah dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini dilakukan pada halaman phpMyAdmin langkah awal untuk membuat relasi. Kalian pilih database, pilih destination. Kita pilih database rumah sakitnya. Nah, sudah itu menetap pilih desainer. Nah, kita bikin relasi jadi biar terhubung, ada hierarkinya, bukan hierarki sih kayak ya gitu. Nah, setelah itu maka jika telah dilakukan akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya, namun sebelum terrelasi. Silakan atur posisi tabel sehingga tampil seperti pada gambar. Nah, kita coba ya, kita atur. Yang pertama itu dokter adminnya di sini. Dokter admin, administrator, administrator, daftar, setelah itu dokter, di sini. Setelah itu pasien dokter, sudah sesuai dengan ini ya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus mengatur foreign key terlebih dahulu pada field-field yang dijadikan foreign seperti tabel ya. Cara melakukan pengaturannya, maka yang pilih tabel dokter, kemudian field jadi apa ini? Dokter admin. Oh iya.
centang ini, tinggal kita pakai primary key. Dan takut salah. Oke. Jadi di sini more index. Do you really want to execute alter table doctor? Iya, kita klik OK. Nah, maka ID dokter jadi primary dari foreign key-nya. Nah, setelah selesai, oh iya, tabel dokter admin bagiannya non admin, daftar ID dokter, ID admin, foreign key. Oke, kita foreign key semua. Ini jadi kesusun lagi. Biar gampang ya. Berarti yang harus diberi itu daftar, tabel daftar, tabel daftar itu pasien dan admin. Pasien dan admin. Udah masuk ke tabel pasien dokter. Pasien dokter. Kita masuk ke struktur. Kita pakai foreign key-nya ke dokter, ID dokter, ID pasien. ID dokter, ID pasien. Fungsinya untuk foreign key itu ya jadi alternatif kita mencari, misalkan tidak perlu cari ID, misalkan kita juga misalkan cari ID dokternya, ID pasiennya juga otomatis akan muncul jadi utama lah gitu ya, alternatif dari primary key-nya gitu. Moga-moga nggak salah ya. Nah, kita balik lagi ke database rumah sakitnya, kita masuk lagi ke designer. Susun lagi dokter admin, administrator, dokter admin, administrator, daftar,
sudah itu pasien, dokter, pasien. Ketika itu udah beres, kita pilih create relationship. Create relationship. Kita tabel key, misalkan tabel pasien, misalkan tabel pasien dengan si dokter, field pasien, field pasien, oh ya, pasien ke dia, oke. ID pasien ke ID pasien, oh ya, oke. ID pasien. Nah, kita pilih di sininya cascade, oke. This is edit error still masuk error. Salah berarti. Pasien pada tabel pasien. Coba lagi ini. Nah, sudah. Sudah ada relasinya ya. Nah, setelah itu kita buat sebagai diagramnya ya. Kita buat sesuai ini ya, ID pasien ke ID pasien lagi. Kita create lagi relationship sini.
Setelah itu dari dokter ke dokter, terus sudah itu dokter ke dokter, ke dokter ke pasien, pasien dokter. Aduh, ini yang lagi dokter ID dokter ke dokter ID dokter ID dokter pasien dokter ID dokter 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 ID dokter pasien dokter. Nah, sesuai dengan ini kita buat relasinya, jadi dari pasien
ID pasien di sini. Si pasien ini di tabel pasien ini dapat juga ID pasien di daftar. Nah, untuk yang di admin juga, administrator admin dapat relasi ke admin. Nah, di ID dokter kita masuk ke relasi ke ID dokter juga. Nah, dari tabel dokter juga misalkan ada relasi ke ID dokter di pasien dokter. Ini untuk yang menjual ini untuk membaca datanya itu sama ya, jadi saling mengambil data. Jadi kita gak perlu banyak, misalkan ID, setiap ID itu misalkan tiap tabel itu bikin lagi ya, jadi gak perlu. Ini misalkan satu ID, misalkan contoh di ID pasien itu ada di pasien ya. Nah, ini semua di sini yang di tabel-tabel ini ngambil dari ID pasien yang udah jadi primary key begitu. Nah, selanjutnya ada data manipulation language atau DML. Nah, di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien. Tabel dan data tabel tersebut akan digunakan sebagai contoh perintah DML. Oke. Nah, kita coba yang di apa? Nah, kita coba di SQL lagi. Kita coba tabel pasien cara masukkan ke dalam. Nah, kita cobanya di SQL saja ya, untuk lebih cepatnya. Nah, kita akan masuk ke tabel pasien untuk mengambil untuk mengisi dari insertnya itu adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien dengan value ID-nya 1, namanya Joko Widodo, untuk alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Nah, untuk kelaminnya 1. Coba kita masukkan. Error. Oh iya, bentar. Lihat di sini. Errornya apa ini? Cek manual.
errornya salah kutip terusnya gini. Ada aja. Nah, ini sudah terisi value-nya. Kita cek di sini. Jadi udah terisi, ID pasiennya 1, nama pasiennya Joko Widodo, dengan alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Ini kelamin 1 untuk penyakit, dan nomor HP-nya masih kosong. Bisa juga dengan manual ya. Untuk manual contoh kita bisa isi di structure. Kita bisa isi di sini atau misalkan di insert. Nah, bisa kita isi ya di insert. Jadi untuk nama datanya kita bisa manual di sini ya. Misalnya ID-nya berapa, functionnya apa, ID-nya berapa, parcernya berapa, ininya apa. Nah, tinggal menyesuaikannya. Kita buat beberapa ya sesuai dengan yang di sini.
sudah buat ya. Kita coba dicek lagi di sini. Sudah ada. Sudah terstruktur ya. Nah, halaman ini lihat ke 9. Data file namanya seperti ini. Oke. Kita cobanya di sini. Kita coba sini. Nah, akan muncul seperti data yang diminta, yaitu hanya nama pasien dan jenis kelamin pasien dari tabel pasien. Akan muncul seperti ini. Nah, untuk nama, jenis kelaminnya. Ya, selanjutnya sekarang barusan itu kan tipenya select from pasien, jadi select fieldnya apa, fromnya nama tabelnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu select bersyarat. Select bersyarat merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus untuk select bersyarat adalah select, pilih fieldnya, promnya dari mana, dari nama tabelnya, where di mana fieldnya, inisial, nilai fieldnya berapa. Ya, contohnya di sini ada select untuk fieldnya nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Nah, di mana ada nilai fieldnya itu di jenis kelaminnya, itu satu ya. Kita coba, kita copy, kita pastekan di sini, maka akan muncul nama pasiennya siapa saja dengan jenis kelaminnya yang hanya tipe datanya 1. Nah, di sini ada 2 ya. Yang jenis kelaminnya 1 berarti laki-laki, yaitu Joko Widodo dan Susilo. Nah, untuk selanjutnya select join antar table. Nah, untuk rumusnya yaitu select ke table n field from table 1, join ke table 2 on table field. Nah, misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, tabel dokter, dan pasien dokter. Nah, di sini. Nah, kita coba ya untuk rumusnya. Apakah ada rumus? Nah, kalau misalkan ini ada tampilannya ya. Nah, berhubung di sini saya belum otak-atik data-datanya belum diisi ya, jadi gak ada. Nah, jadi bakal seperti ini. Sama juga sama yang ini ya. Untuk nomor dokternya saya juga belum isi ini teh. Kurang lebih kalau misalkan data-datanya udah diisi ya tampilnya seperti ini. Ya, untuk nah,
kita lanjut ke select fungsi matematika. Nah, di sini ada fungsinya count untuk menghitung banyak baris, sum untuk menghitung total jumlah, min untuk menilai terendah, max untuk menilai tertinggi. Dengan fungsinya seperti berikut yang kita coba ya. Berapa baris dari ID pasien? Kita coba ya. Nah, isinya ada 5 baris. Jadi di ID pasien itu ada 5 baris data. Ya, yang tadi kita sudah lihat kan, ada ini 1 2 3 4 5. Ini ada 5. Nah, itu sebagai contohnya ya. Lalu fungsi select string ada left, right, mid. Dia mengambil data dari kiri, mengambil data dari kanan, mengambil data dari tengah. Nah, kita coba select from patient untuk CL. Oh, jangan JL. Tadi saya buatnya nggak JL tapi jangan. Mana sih salah itu ya? Select from patient. Nah, ini jangan JL tapi jangan. Empty. Oh, datanya gitu ya. Kan jalan KB.
saya ini buatnya jalan semua, tapi kan kalau yang di sini kan ada jalan, ada JL, jadi yang disortirnya itu yang JL-nya aja, sedangkan ini semua ini namanya jalannya. Salah saya awalnya. Ya, jadi yang disortirnya itu yang jalan, nama jalannya saja. Ya, kita skip aja, bukan skip jadi, tapi kalau misalkan tadi yang gitu tadinya si jalan sama JL-nya dibedain, hasilnya maka seperti ini. Berhubung saya tadi buatnya jalan jadi kayak ini. Untuk yang kedua, select between. Nah, kita coba. Jadi select from nama tabelnya, where-nya di mana nama fieldnya, between nilainya 1 dan nilai 2. Contoh kita coba. Maka akan muncul seperti tabel ini. Sudah. ID pasiennya 345. Iya, 345. Nah, lanjut ke select like. Contoh kita nyari datanya, nyari Jakarta. Sedangkan alamat like Jakarta. Oke. Nah, selanjutnya kita select by order, tapi bentar ini. Jakarta, Jakarta. Saya penasaran ini. Oh, kalau di sini mau muncul. Nah, jadi untuk yang ada kata Jakartanya langsung ke sortir. Nah, yang ini. Like. Jadi seperti yang punya Jakarta semua. Jadi tampil datanya yang ada kata Jakartanya gitu. Nah, lanjut ke select order by. Kita coba select order by. Di ordernya by ID pasien dengan tipe data DESC. Coba akan muncul tipe data yang sama dan dengan dari atas dulu ya, dengan ID-nya dari 54321. Selanjutnya select by group by. Nah, selectnya dari nama table ke group by-nya. Grupnya itu digrupkannya dengan jenis kelaminnya ya. Coba jadi muncul ya untuk ininya, jadi ID pasien 1 Joko Widodo itu jenis kelaminnya 1, dan untuk Poppy itu 3, 2, jadi laki-laki dan perempuan. Untuk ininya ya tabelnya agak tidak rapi.
Jadi disortir lah istilahnya per grupnya itu jenis kelaminnya. Nah, lanjut ke update. Update itu lebih ke mengganti data di dalamnya ya. Jadi kita mengganti data di dalamnya, yaitu misalkan contoh kita mau update di table pasien. Set nama pasien, jadi namanya Mirna Mariati. Dimana ID dicarinya di ID pasien nomor 5. Nah, kita coba. Jadi ini akan mengubah data dari ID pasien nomor 5. Ya, kita coba. Oh, salah sintaks. Kita coba ya. Kita coba di sini aja deh. Nah, jadi ID 5 itu asal namanya Mirna saja ya. Tapi kalau misalkan kita langsung update di sini, maka namanya akan berubah. Oh, jadi nama yang berubah ya. Kita coba cek. Di sini. Maka namanya otomatis akan berubah jadi Mirna Mariati. Oh. Tuh, jadi Mirna Mariati ya. Untuk delete, fungsi delete itu yang mendelete kolomnya. Misalkan kita mau delete siapa, contoh ya, delete from nama table. Nama tabelnya apa? Misalkan nama table pasien. Dimana yang mau di delete nya, kita ngambilnya dari ID-nya, yaitu ID nomor 5. Jadi otomatis ID nomor 5 itu bakal terhapus ya, bakal terhapus ya, mungkin seperti itu. Jadi inti dari praktek ini adalah kita belajar dari fungsi-fungsi dari database MySQL, dari kita mengatur relasi ya. Jadi untuk ID-ID yang misalkan sama, jadi datanya itu saling terhubung dengan field yang sama. Nah, untuk yang tadi itu kalau select kayak gitu ya, ini cara mengedit database-nya untuk secara manual lah untuk sementara. Tapi untuk kedepannya itu kita bisa bikinnya di website kita sendiri atau di aplikasi kita sendiri dengan basis data yang sudah kita atur seperti itu. Nah, baiknya untuk praktek hari ini mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan ya, dan mohon dimaklumi saya tidak on cam karena kalau misalkan aplikasinya disatuin on cam, jadi ntar untuk videonya agak delay dari suara dan delay dari pergerakan sayanya gitu ya. Mohon dimaklumi, saya menggunakan speknya yang standaran, belum upgrade gitu ya. Terima kasih untuk semuanya ya, untuk ibu dosen, bapak dosen ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.